Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Lia Rinjani dengan NPM 204102026 sebagai moderator dan anggota kelompok saya ada Anissa Nurjayanti dengan NPM 204102014, Risa Rianingsih 204102021, ada Deina Septiana 204102028. Adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang negara. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Risa Rianingsih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Untuk materi yang pertama, itu terkait pengertian negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state, di Prancis dikenal dengan kata État, dan state dari Belanda. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Untuk selanjutnya ada pengertian konsep negara menurut beberapa ahli atau para ahli. Yang pertama, menurut George Jelinek, ia menyatakan bahwa negara merupakan sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Yang kedua, menurut Hegel, ia menyatakan bahwa negara merupakan suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan yang bersifat universal. Selanjutnya ada menurut Goleman. Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada menurut Harold Gillespie. Ia menyatakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa dibanding dengan individu ataupun kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Selanjutnya ada menurut Roger H. Southall yang menyatakan bahwa negara merupakan alat agensi atau alat kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan bersama. Selanjutnya ada menurut Max Weber yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah. Dan yang terakhir ada menurut Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang memiliki para pejabat untuk memerintah rakyatnya dan menuntut warga negaranya untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, negara menurut perspektif Aristoteles. Dalam buku Aristoteles, ia menyatakan bahwa negara atau polis merupakan kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat itu dibentuk dengan tujuan demi suatu kebaikan. Karena pada dasarnya manusia itu senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Aristoteles juga mengatakan bahwa negara itu adalah gabungan keluarga, sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai jika terciptanya kebahagiaan individu atau perseorangan. Sebaliknya juga, apabila manusia ingin bahagia, ia tentunya harus bernegara. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kepentingan hidupnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Risa yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, ada teori-teori terbentuknya negara. Pertama, teori perjanjian masyarakat. Negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat, yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Tokoh-tokoh pendukung teori ini ada John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Selanjutnya. Yang kedua ada teori ketuhanan. Sebuah negara dan kekuasaan seseorang penguasa merupakan pemberian Tuhan atau asalnya dari Tuhan. Tokoh-tokoh pendukung ini ada Thomas Aquino, Friedrich Julius Stahl. Teori ini mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, negara didirikan di bawah kuasa Tuhan. Yang kedua, kekuasaan seseorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan. Yang ketiga, tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, ada teori kekuatan. Kekuatan atau power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan atau power, di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Tokoh-tokoh pendukung teori ini ada Ludwig Gunplowitz, Karl Marx, H.J. Lasky, dan Machiavelli. Yang keempat ada teori organis. Negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai pangkal saraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Yang kelima, ada teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner dengan sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu unsur terbentuknya negara. Negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi apapun yang ada di dalam struktur masyarakat. Secara universal, unsur-unsur membentuk sebuah negara dibedakan dalam 2 unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara meliputi beberapa komponen, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah. Unsur-unsur tersebut dikatakan sebagai unsur konstitutif sebagai syarat mutlak yang harus ada untuk mendirikan negara. Apabila terdapat salah satu dari 3 unsur konstitutif tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai negara. Selanjutnya yaitu unsur deklaratif, hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur deklaratif terbentuknya negara bahwa negara yang berdiri atau terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara baik secara de facto maupun de jure. Selanjutnya yaitu rakyat. Rakyat adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk negara. Negara sebagai sebuah organisasi resmi harus memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yuridis dari negara tersebut. Orang yang tidak atau belum memenuhi persyaratan yuridis negara tersebut dinamakan orang asing atau negara asing. Selanjutnya yaitu wilayah. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan negara. Wilayah daratan suatu negara mencakup seluruh lingkup wilayah daratan dengan batas-batas tertentu. Lalu, wilayah lautan terdiri atas seluruh bentuk perairan ataupun lautan sesuai batas-batas yang ditetapkan hukum internasional disebut wilayah lautan. Wilayah udara yaitu seluruh kawasan udara yang terletak di atas daratan ataupun lautan suatu negara
sesuai ketentuan batas teritorial yang telah ditentukan di dalam hukum serta perjanjian internasional. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Nurjayanti yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deina Sepiana. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan, yaitu pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintah sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah negara. Selanjutnya. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam peningkatan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, pada sistem pemerintahan presidensial, pada sistem ini, Presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Pada sistem pemerintahan campuran, pada sistem ini, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Yang menjadi pembeda dalam sistem pemerintahan campuran ini, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Ada unsur deklaratif yang tidak kalah penting dengan unsur konstitutif dalam pendirian sebuah negara, yaitu adanya pengakuan sebagai sebuah negara dari negara lain. Dengan kata lain, sebagai sebuah bentuk kepercayaan atau trust, suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik, baik secara bilateral maupun multilateral. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Daina yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya terkait isu kasus koreksi dana bantuan sosial. Dalam sebuah negara tentunya di mana hukum tersebut menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi seperti penertiban, pengaturan, penyelesaian pertikaian, dan lain sebagainya. Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi, yang mana korupsi di sini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bahkan suatu kelompok, dan biasanya juga menyalahgunakan suatu kewenangan atau sarana yang ada pada dirinya karena suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, yang tentunya menimbulkan krisis ekonomi. Guna menjaga tingkat konsumsi dan meminimalisasi meningkatnya kemiskinan akibat pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah tentunya memberikan bansos atau bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya.
Dalam pemberian bantuan sosial ini yang dilakukan terdapat penyelewengan bantuan tersebut. Menurut laporan dari Kepala Bagian Penerangan Umum, pada saat ini terdapat beberapa kasus dugaan korupsi bantuan sosial di beberapa daerah di Indonesia yang tengah ditangani oleh pihak kepolisian, yang meliputi 38 kasus di Polda Sumatera Utara, 12 kasus di Polda Jawa Barat, 8 kasus di Polda Nusa Tenggara Barat, 7 kasus di Polda Riau, 4 kasus di Polda Sulawesi Selatan, dan masing-masing 3 kasus di Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Timur, Halim 2020. Sekian, saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Risa yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, kepada Daina dipersilahkan. Terima kasih. Yaitu selanjutnya berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Bahkan bantuan-bantuan sosial atau bansos pun tidak luput dari praktek korupsi. Contoh kasus. Yang pertama, kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos ini adalah yang dilakukan Lawan Matobi atau Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan Ikhwanuddin, mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 2,1 triliun, di mana pada awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos hanya 1,4 triliun, namun terjadi perubahan. Lalu pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban, terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran. Kasus yang kedua, yaitu kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara. Gatot diduga menyalahgunakan wewenang dalam pencairan dana. Ia ditenggarai menyetujui pencairan dana tanpa melalui verifikasi tim anggaran pemerintah daerah. Dana bantuan sosial ini diduga dipakai untuk pemenangan Gatot saat maju menjadi calon gubernur pada tahun 2013. Selanjutnya. Belakangan ini kasus korupsi yang sedang ramai dibicarakan yaitu kasus korupsi Bansos Corona yang melibatkan Menteri Sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalami kemungkinan uang yang mengalir ke partai politik dari hasil tindak pidana korupsi Bansos penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Kasus tersebut menyeret nama Menteri Sosial Republik Indonesia, nonaktif sekaligus politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Juliari Peter Batubara. Ia disinyalir menerima total 17 miliar dari 2 paket pelaksanaan bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee 10.000 per paket sembako. Pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Pemangkasan dana bansos untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 disinyalir sudah dirancang sejak awal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari biaya 300 yang dikeluarkan per paket sembako, terdapat margin sebesar 70.000 yang akan dibagikan untuk sejumlah pihak, yakni pemilik kuota 40%, kreator 10% dan supplier 50%. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Daina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan
disampaikan oleh Anissa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Kasus markup dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial atau Kesos Pemerintah Provinsi Lampung yang menyalahgunakan dana bansos berupa sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Lampung. Modus yang dilakukan ialah dengan cara melakukan markup anggaran setiap item barang yang akan didistribusikan dan mengkondisikan pihak ketiga selaku penyedia barang. Kasus korupsi bansos di Jawa Barat yang melibatkan aparatur kewilayahan mulai camat, kepala desa, perangkat desa, hingga ketua RT dengan modus memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan serta dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok dengan produk yang lebih rendah, kualitas, dan nilai harganya. Selanjutnya, kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Kepala Dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Banpares, Kecamatan Ketua Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dengan modus memotong dana bantuan langsung tunai atau BLT milik warga yang terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020, Kamis 25 Maret 2021, Effendi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial, Mates Joko Santoso, penyidik yang memeriksa dan memastikan bahwa nama Effendi Ghazali tidak pernah ada dalam BAP atau berita acara pemeriksaan Mates Joko sebelum hari ini, kata Effendi jakartakompas.com. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menyampaikan. Selanjutnya, sementara pemberi suap adalah Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa. Harifan Sidabuke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Mates sebesar 1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani, Persero, dan PT Mandala Hamonangan Sude atau MHS sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 sebanyak 1.519.256 paket. Sedangkan Direktur Utama PT Tiga Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madanatja didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Mates senilai 1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tiga Pilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas, dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.